pasal 7 ayat 27 dan ayat 28. Lihatlah ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Saya mau ulang 2 ayat ini, Anda perhatikan lagi pada Alkitab saudara. Mungkin sebagian berkata, iya, benar ini. Tapi mari kita lihat dulu apa yang sebetulnya Alkitab maksudkan. Firman Tuhan berkata, lihatlah ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan, yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Nah, terjemahan yang lain sedikit berbeda. Saya mau bacakan buat saudara. Alkitab berkata, behold, this I have found, said the preacher. Dia berkata, lihatlah, ini yang aku temukan, kata pengkhotbah. Counting one by one, menghitung satu demi satu. Sebetulnya istilahnya bukan counting dalam perkataan menghitung, tapi mencoba satu demi satu. To find out the account, untuk bisa menemukan akan keseluruhan kesimpulan yang ada. Which yet my soul seek, dia berkata, yang dicari oleh jiwaku, but I find not, tetapi aku tidak menemukannya. One man among 1,000 have I found, untuk mendapatkan satu laki-laki di antara 1000 laki-laki, aku telah mendapatkan. But a woman, tapi satu wanita saja, among all those have I not found, tetapi menemukan satu wanita di antara sekian banyak dari antara 1000 itu, aku tidak mendapatkannya. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Penulis daripada pengkhotbah 7 ini adalah Salomo, dengan hikmat yang luar biasa. Tetapi Salomo ini adalah juga seorang raja. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, dia punya 700 orang istri dan 300 gundik. Kalau Anda hitung total berapa? 1000 saudara. Hebat, 1000. Nah, dia ingin pada waktu itu, dia ingin sekali mendapatkan seorang istri, permaisuri buat dia. Lalu apa yang dia buat? Nah, ini kalau sekarang ini ya, kalau orang Semarang ini kira-kira playboy cap kambing gitu kira-kira. Coba ini, wah cocok tinggal. Coba ini, Rong Dino, wah ini sukae jengkol, enggak nyetok le. Coba ini, nyetoke ayu bareng guyu medeni. Coba ini, waduh ternyata ini keluargane nih adike banyak, ini nanti aku kon nyekolahno semua ini. Coba yang satu ini, macam ini ternyata mamai rodok rak beresin nih kan nek nurun piye gitu ya. Coba ini. Nah, karena dia raja, dia nyobae bukan cuman diajak pacaran saudara, diambil sebagai istri. Itu yang dia istilahkan counting one by one. Dia coba satu demi satu. Akhirnya dia berkata apa? Untuk mendapatkan satu laki-laki di antara 1000 laki-laki, aku bisa menemukan. Buktinya, dia memang punya kepala pasukan 1000. Ya, dia punya perdana menteri, dia punya panglima perang yang hebat-hebat untuk mencari orang-orang sekitar dia, laki-laki pilihan, dia bisa menemukan. Tetapi dia berkata, yang dicari oleh jiwaku, aku tidak menemukannya. Jadi sebetulnya, dengarkan saudara, pernikahan itu adalah pencarian dan penemuan daripada jiwa kita. Pernikahan sama sekali bukan pencarian akan kebutuhan biologis kita. Pernikahan itu bukan pencarian kebutuhan akan status sosial kita.
Pernikahan sama sekali bukan pencarian kebutuhan keuangan kita, sama sekali tidak. Pernikahan itu bukan bisnis di mana engkau bisa menghitung kalau aku punya istri ini untung atau rugi. Sama sekali di luar perhitungan bisnis, saudara. Pernikahan, Salomo berkata, itu merupakan pencarian dan penemuan jiwa. Jadi urusannya bukan urusan jasmani dan materi, tapi urusan batiniah kita masing-masing. Kalau Anda berkeluarga, satu kali Anda berumah tangga, punya suami atau istri, itu bukan oleh karena pencarian jasmani kita atau materi. Tapi sekali lagi, pernikahan adalah pencarian dan penemuan dari jiwa yang ada pada kita. Salomo berkata, yang dicari oleh jiwaku, aku belum mendapatkan. Satu wanita di antara 1000 ini, aku gak ketemu. Dia berkata, itu semua bukan dicari oleh jasmaninya, bukan oleh materinya, tapi dia mencari pencarian dan akhirnya penemuan daripada jiwanya. Jadi sebetulnya urusan pernikahan itu bukan urusan jasmani, saudara. Tapi hakikatnya pertama-tama adalah urusan yang paling lebih dalam lagi, yaitu urusan batiniah, saudara. Nah, saya ingin membuktikan bahwa ini urusan batiniah. Mari kita lihat peristiwa Adam dan Hawa. Coba buka Kejadian pasal 2. Mungkin sebagian Anda sudah hafal banget ayat ini. Sudah berkali-kali dikhotbahkan sampai hafal ngelotok. Anda berkata sudah hafal Pak, tapi belum ketemu judulnya. Nah, sekarang kita baca, siapa tahu ketemu di sini, di Alkitab ini. Kejadian pasal 2, lihat mulai ayat yang ke-18. Anda perhatikan baik-baik. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, perhatikan reaksinya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ini ada yang aneh dari saudara. Allah sedang menyuruh Adam untuk memberi nama binatang-binatang. Jadi dibawa Tuhan, ini kasih nama, oh ini semut, ya, ini kasih nama jerapah, ini kasih nama, gitu ya. Masing-masing diberi nama. Dibawa ke Adam, Adam beri nama. Adam beri nama. Setiap binatang dia beri nama. Lalu kemudian di tengah-tengah dia sedang memberi nama itu, Tuhan berkata begini, nggak baik, dia sendiri. Alkitab berkata Adam dibuat tidur, nyenyak sekali. Diambil rusuknya, dibuat oleh Tuhan seorang manusia lain, perempuan. Selalu kalau Tuhan itu mau kerja, makin sempurna pekerjaan Tuhan, makin nggak kepake kitanya, suruh tidur. Kalau Adam nggak tidur, protes terus. Lah kok gini Tuhan, kurang begini. Dasar manusia, saudaraku. Jadi Tuhan ngerti, ini kalau saya nggak suruh tidur, ngomong terus, protes terus ini. Tidurkan dulu. Nanti ambil rusuk aja, rundingan dulu.
Sing sini apa sing sini? Jangan Tuhan, keri, sini saja. Nanti urusannya panjang, saudara. Jadi dari sononya bahkan sebelum dosa masuk Tuhan ngerti. Ini kalau nggak gua buat tidur, repot ini. Rundingan terus, rapat terus buat perempuan. Jadi akhirnya dibuat tidur. Anda harus tahu itu, watak kita itu begitu ya. Begitu bangun saudara, ikut-ikutan. Makanya diselesaikan Tuhan, semua selesai, lalu Adam diciptakan. Terus Allah lihat, kurang satu lagi penciptaan kita, Hawa. Tapi sudah terlanjur ada Adam, dibuat tidur. Tuhan gitu saudara. Anda harus tahu, dari sononya Tuhan ngerti, ini tangan kita ini gatalnya luar biasa, ngikut-ikut pekerjaan Tuhan, ngerusak pekerjaan Tuhan. Anda harus ngerti. Makanya kita diajar untuk rest, untuk tidur. Jangan terlalu banyak cawe-cawe dengan kekuatan dan maumu sendiri, saudara. Nanti ngerusak banyak. Nah, begitu bangun, yang muncul di depannya itu perempuan. Langsung reaksinya begini, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari daging. Kok langsung bisa ngerti? Loh ini ya, Anda bayangkan baik-baik. Dia waktu bangun itu lagi memberi nama. Misalnya terakhir, ini kok mirip manusia ini, monyet gitu ya. Terus tidur kan? Begitu bangun, kok nggak, terus lihat makhluk rambutnya panjang, monyet gondrong. Kok nggak gitu saudara? Ayo. Kenapa kok tidak monyet gondrong gitu? Kenapa kok tidak begitu? Maaf kaum wanita, ini bukan menghina, contohnya saja. Kenapa tidak begitu? Langsung ngerti, inilah dia. Jangan dari sopo. Ininya yang tahu. Ya, inteleknya mungkin belum terlalu ngerti dia. Tapi ingat, itu pencarian batiniah. Jadi ini kesaksian banyak orang. Banyak orang bingung. Duduk segala macam. Itu bukan pencarian fisik. Oh, kriteria. Saya punya 15 kriteria, Pak. Harus begini, harus begini, harus begini. Nah, saya kenal orang ya gitu. Kriterianya berapa? 15 berapa? Sahabatnya Pak Timotius. Kriteria. Wah, akhirnya ketemunya apa? Perempuan. Yang 1 sampai 14 gak kepake semua, yang ke-15 harus perempuan. Nah, itu dia dapat, saudara. Harus bisa main keyboard, gak bisa ternyata. Bahasa Inggrisnya bruto, sudah gak bisa. Harus pinter nyanyi, fales. Harus bisa masak, gosong semua, gak kepake semua. Pendidikan tinggi, sekolah gak lulus, saudaraku. Kerjaan baik, kurang baik, dipecat. Jadi akhirnya tuh 14 itu gugur, yang ke-15 syaratnya harus perempuan, dan dapat satu itu, saudara. Sebetulnya bukan pencarian yang di luar kita, tapi pencarian di dalam. Sehingga sebetulnya bisa terjadi dan akan dengan gampang terjadi. Begitu Anda akan bertemu seseorang, bisa timbul, inilah dia. Loh Pak, saya sudah 3 tahun sering inilah dia. Nah itu nekat namanya kalau sudah begitu, saudara. 3 tahun bensasi inilah dia, keliru terus. Nah itu ngawur namanya. Tapi sebetulnya itu pencarian jiwa. Nah ini saya ngomong terus terang ya saudara ya. Anda harus menyadari, karena itu pencarian jiwa. Pada saat engkau belum menemukan yang dicari jiwamu, seringkali itu menimbulkan problem pada pertumbuhan dan kestabilan jiwa saudara. Saya nggak berkata ada jadi sinting, tidak. Tapi ada sesuatu yang kemudian kurang. Ngerti ya? Jadi terus jadi agak aneh ternyata. Muncul anehnya apa? Karena sebetulnya pencarian jiwa. Jadi sekarang konsepnya Anda harus betul-betul ngerti. Karena ini pencarian jiwa yang sesuai dengan jiwamu. Mungkin mata saudara, seleramu, waduh. Tapi jiwamu berkata, sebetulnya ini. Nah kita tuh mau menawar. Kita punya idealisme dan banyak faktor yang membuat kita ini mau mencoba berteriak inilah dia sebetulnya.
Anda kebiasaan kumpul dengan orang tertentu, itu bahaya. Anda harus hafalkan di luar kepala. Nggak bisa nanti ketemu orangnya terus Anda buka catatan khotbah. Loh, kamu pergi sama aku membawa itu apa? Catatan khotbahnya apa aku? Nah, boleh, ini harus Anda hafalkan di luar kepala. Saling bedek-bedekan baik juga. Minimal ini memberikan bantuan lah. Pak, saya sudah kawin. Ya, puji Tuhan. Ini untuk pengetahuan untuk anakmu dan anggota MK-mu, saudara. Yang pertama, jangan menikah dengan orang yang tidak percaya. Ada penginjil-penginjil kesasar. Oh, supaya saya memenangkan dia. Somong kosong. Itu sudah terlalu banyak cerita kayak begitu, saudara. Akhirnya hancur hidupnya. Supaya dia bertobat. Nah, mau bertobat ya sekarang. Itu sudah omong kosong. Biasanya orang Kristen yang mau kawin dengan orang tidak Kristen, karena ada sesuatu yang orang tidak Kristen itu miliki, yang ingin dia miliki sebetulnya. Kasarnya itu begitu. Entah, tidak berarti hanya harus uang. Walau gantengnya aja kayak Sri Mulat gitu. Misalnya kan, wah ini kan aneh nih, wajah komersial ini. Jadi kalau orang no kerjaan tak dadel nih untuk duit aku. Misalnya. Anda ngerti itu ya, saudara? Jadi jangan menikah dengan orang yang tidak percaya. Sebetulnya itu Anda punya alasan apapun sudah. Alkitab berkata, apa sangkut pautnya gelap dengan terang? Anda campur-campur, saudara bayar harganya. Mau nggak mau. Sudah, itu bukan hal yang bisa ditawar lagi. Dengan maksud diinjili segala macam, sudah. Anda nekat, tetapi itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Yang kedua, jangan nikah dengan orang yang berjanji akan berubah setelah menikah. Nah, skombal. Kamu kok masih minum? Ya entah, kalau sudah kawin hilang, pasti hilang. Somong kosong. Anda lihat banyak hal yang belum beres dalam hidupnya, Anda tahu itu bukan dari Tuhan. Anda menikah dengan orang yang akan berjanji, aku nanti akan berubah someday. Kapan tak tahu. Saya yakin nggak akan berubah. Anda akan masuk neraka betul. Ya nanti kalau aku kawin, gua ke gereja lah pasti. Sebagian besar 99,9999 teori tok. Jangan pernah Anda berkawin dengan impian masa depan. Oh, nanti dia berubah setelah kawin. Siapa yang jamin? Biasanya itu tukang nipu pinter itu yang ngomong gitu. Dan nanti dah kalau kawin kita kan dia pelan-pelan, kan proses. Ngomongnya mesti begitu. Dan Anda sudah terlanjur terikat hatimu, ya Anda kena, saudara. Ini praktis sekali. Yang ketiga, jangan nikah karena dorongan kebutuhan seksual. Wah, harus. Kalau enggak, keliru. Motifmu itu habis, saudara. Saudara akan terjebak dan tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan apapun. Yang keempat, ya apa itu, saudara? Jangan menikah untuk menyelesaikan persoalanmu. Contoh ini, saudara di rumah punya problem dengan orang tua, sampai Anda belenger enak di rumah, ribut terus. Kalau aku kawin tenang, salah. Atau Anda di rumah ditekan terus oleh orang tua misalnya, atau oleh keluarga yang lain. Pokoknya kalau gua keluar dari rumah ini, aku udah ketemu sama modelnya kayak begitu lagi, beres, aku akan bahagia. Salah besar. Saya baca buku John Bevere tentang The Bait of Satan, diterjemahkan katanya, kita sedang pesan. Dia berkata begini, kalau saudara punya problem dengan seseorang, atau satu keluarga, atau satu gereja, Anda tidak bisa menang terhadap mereka, lalu Anda tinggalkan pribadi itu, keluarga itu, atau gereja itu, Anda berhubungan dengan pribadi lain, keluarga atau gereja lain, ini tidak akan berhasil juga. Yang ini Anda tidak bisa menang. Anda menghindar, cari kelompok lain, pribadi lain, orang lain,
masuk pernikahan untuk menghindari yang satu ini akan menciptakan problem berikutnya. Saya pikir betul. Sebab nanti test case-nya sama. Anda tidak lulus di sini akan diuji juga di situ. Nah, ada orang-orang yang menikah untuk menghindari problem yang dihadapi hari ini. Keluarganya mungkin terlalu berantakan, segera ingin lari keluar dari keluarganya, supaya dia pikir, kalau aku kawin nanti aku selesai dengan keluargaku, aku memulai hidup baru. Salah. Biasanya Anda akan ketemu orang yang brengseknya lebih parah dari yang kau tinggalkan. Karena itu hanya pelarian untuk menyelesaikan problem. Pernikahan bukan pencarian persoalan diselesaikan, tapi pencarian dan penemuan dari jiwa kita. Yang kelima, jangan menikah untuk mencari kebahagiaan. Jangan. Oh ya, Anda ketemu dengan yang dicari jiwamu, yang dari Tuhan, engkau akan bahagia. Tapi kalau engkau berkata, nanti setelah kawin aku bahagia,